Langit malam menggulung awan gelap, gerimis turun pelan-pelan seperti bisikan rahasia dari langit. Di lereng Gunung Lawu, tempat sunyi bernama Astana Kembang, terdapat kompleks pemakaman tua yang dikelilingi pagar besi berkarat dan pepohonan beringin menjuntai seperti tangan-tangan gaib. Di sanalah Mbah Surya, lelaki sepuh berusia sekitar 70 tahun, tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu kecil yang berdiri di pojok pemakaman. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk, dan rambut putihnya selalu ditutup ikat kepala batik. Meski tubuhnya renta, matanya tajam seperti burung hantu yang terbiasa berjaga dalam gelap. Ia bukan sekadar penjaga makam. Bagi sebagian warga desa, Mbah Surya adalah penjaga batas antara yang hidup dan yang mati. Malam itu, setelah selesai menabur bunga di makam yang baru digali kemarin siang, ia duduk di bangku kayu depan gubuknya sambil menyeruput teh pahit. Angin malam berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. "Tenanglah, Cah Anom," gumamnya pelan, menyebut nama almarhum yang baru dimakamkan. "Biar ku bantu jaga sampai kau tenang." Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, Mbah Surya terbangun dari tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara desiran tanah yang terdengar aneh. Seperti ada yang menggeliat dari dalam. Ia mengambil senter tuanya, mengenakan caping dan sarung, lalu melangkah pelan ke arah barisan makam baru. Langkahnya tertahan saat mendengar suara kain tergesek batu nisan. Lalu, matanya membelalak saat melihatnya, sebuah pocong berdiri goyah di samping makam Cah Anom. Pocong itu tidak melompat, tidak mengerang. Ia hanya berdiri, tapi tubuhnya sedikit bergetar seperti menahan sakit. Dan yang paling mencolok, tali di bagian kepala pocong itu tidak ada. Mbah Surya menatap lekat-lekat. Ia tahu, mayat selalu diikat 3 bagian saat dikafani: kepala, pinggang, dan kaki. Dan saat dikubur, tali pocong tidak pernah dilepas, karena bagian itulah yang mengikat arwah agar tak gentayangan. Jika tali itu hilang, seseorang pasti mencurinya. Pocong itu menoleh pelan, meski wajahnya terbungkus kain putih. Mbah Surya merasa tatapan arwah Cah Anom menjerit minta keadilan. Lalu, sosok itu roboh kembali ke tanah, perlahan tenggelam ke dalam liang lahat. "Duh Gusti," gumam Mbah Surya, gemetar, tapi bukan karena takut. Ia bukan orang baru soal hal-hal gaib. Tapi ini lain. Ini bukan fenomena alam. Ini kerjaan manusia serakah. Keesokan paginya, ia memeriksa kembali makam Cah Anom. Ia gali sedikit bagian atasnya, dan benar, tali pocong di kepala hilang. Terpotong dengan rapi, seperti digunting. Dalam benaknya, ini bukan kejadian pertama. Sudah 3 kali dalam 2 bulan terakhir, pocong menampakkan diri malam-malam. Tapi baru kali ini ia melihat sendiri bahwa tali pocong hilang. Mbah Surya lantas ke rumah kepala desa, Pak Badrun. Ia laporkan kejadian itu, tapi seperti biasa, Pak Badrun hanya menanggapinya dengan gelengan kepala dan senyum tak percaya. "Ah, Mbah Surya, mungkin panjenengan terlalu sering begadang. Bisa jadi mimpi, atau mungkin saya ini penjaga makam dari zaman bapak sampean masih anak-anak," potong Mbah Surya. "Saya tahu bedanya mimpi dan kenyataan. Tapi siapa yang mau nyolong tali pocong, Mbah?" Mbah Surya menatapnya tajam. "Orang yang cari kaya lewat jalan kotor. Pesugihan. Tali pocong bukan benda mati, Pak. Itu sarana, tumbal, sekaligus penjara bagi arwah. Kalau dipakai buat ritual, arwahnya bisa gentayangan terus." Pak Badrun mulai cemas, tapi ia tak berani mengambil keputusan tanpa bukti. Pulang ke gubuknya, Mbah Surya termenung. Ia nyalakan dupa, buka kitab tua warisan kakeknya. Kitab itu memuat ilmu-ilmu kebatinan Jawa, mantra penjaga tanah kuburan, dan petunjuk ritual pemurnian. Tangannya membuka lembar demi lembar, hingga sampai pada halaman bertuliskan aksara Jawa kuno yang artinya,
Jika tali diputus sebelum waktunya, jiwa akan mengembara dalam murka. Jika tali dijadikan syarat kekayaan, maka darah dan nyawa akan jadi bayarannya. Malam berikutnya, Mbah Surya sengaja tidak tidur. Ia duduk di pojok makam sambil menutup tubuhnya dengan kain kafan bekas, berbaur dengan nisan dan tanah basah. Matanya waspada. Pukul 3 pagi, ia melihat sosok bayangan masuk lewat pagar belakang. Lelaki muda, wajahnya tertutup masker, membawa tas selempang dan pisau kecil. Ia berjalan cepat ke arah makam Cah Wening, gadis yang baru dikubur 2 hari lalu. Tanpa banyak bicara, lelaki itu mulai menggali, membuka sedikit kafan, dan mengambil tali pocong dari kepala jenazah. Ia memasukkannya ke plastik hitam. Mbah Surya berdiri dan bersuara lantang, "Kowe ngapa, Le?" Pemuda itu kaget, tubuhnya membeku. Begitu menoleh dan melihat Mbah Surya, ia langsung lari terbirit-birit. Tapi langkahnya terpeleset oleh tanah becek, dan jatuh tersungkur. Mbah Surya mendekat perlahan, menatap pemuda itu yang kini menggigil ketakutan. Senter tua di tangannya menyorot wajah sang pelaku. "Tony? Itu anak dari almarhum Pak Darmo, mantan warga kampung yang dikenal miskin tapi belakangan mendadak kaya setelah kematian ayahnya. Tony dulu anak baik, rajin ngaji. Tapi sejak ayahnya meninggal, ia jadi pendiam, jarang terlihat di kampung. Sekarang, Mbah Surya tahu kenapa. Tony bangkit dan kabur lagi, meninggalkan plastik hitam berisi tali pocong. Mbah Surya memungutnya, dan dari dalam plastik itu, keluar bau busuk yang tak berasal dari dunia ini. Ini baru awalnya saja, gumam Mbah Surya. Kalau tali ini tak dikembalikan, arwah-arwah itu akan menuntut. Pagi hari di pemakaman Astana Kembang diselimuti kabut tebal, seolah Allah menahan napas. Di tengah pekat kabut, Mbah Surya berdiri menghadap nisan Cah Wening. Tangannya menggenggam erat kantong plastik hitam berisi tali pocong curian. Bau anyir menyengat dari dalam plastik seakan membawa aura kematian yang belum selesai. Ia letakkan plastik itu di atas nisan lalu menunduk, merapal doa-doa pemurnian dalam bahasa Jawa halus. Tapi angin berdesir lebih keras. Langit mendadak mendung, dan terdengar suara lirih, tangisan perempuan. "Wuwu." Mbah Surya mendongak. Di ujung deretan nisan tua, terlihat bayangan samar berpakaian putih berjalan perlahan, rambut tergerai panjang, dan tubuhnya membungkuk. Ia tidak menginjak tanah, tetapi melayang setinggi sejengkal. Sosok itu berbalik, menatap Mbah Surya. "Wening?" desis Mbah Surya lirih. Tapi sosok itu hanya menangis, tangisan lirih, penuh luka, sebelum akhirnya menghilang di balik pohon trembesi besar. Mbah Surya tahu, tali pocong tak bisa sekadar dikembalikan begitu saja. Ada ritual khusus untuk mengikat kembali roh yang sudah tercerabut. Dan yang lebih berbahaya, jika tali itu sudah terpakai dalam ritual pesugihan, maka pemutusan ikatan itu akan berbalik menjadi kutukan. Sore harinya, ia pergi ke rumah Buningrum, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Dulu mereka pernah satu perguruan dalam keilmuan Jawa aliran putih. Di antara penduduk, Buningrum dikenal sebagai orang yang bisa bicara dengan yang tak terlihat. Di ruang dalam rumah, Buningrum membaca tali pocong itu dengan sebatang lidi kemenyan yang dibakar. "Astagfirullah," gumamnya setelah beberapa saat. "Ini tali sudah dipakai. Lelakimu, si Tony, melakukan pemanggilan di tengah hutan. Dia minta kekayaan, imbalannya tiap 7 malam harus ambil 1 tali dari jenazah baru." "Setan apa yang dimintai?" tanya Mbah Surya. "Bukan setan, roh penasaran. Arwah dari korban yang pernah dikubur tanpa nama. Tak pernah disyolatkan, tak punya keluarga. Diikat dan dipaksa jadi budak oleh dukun hitam yang mengajari Tony." Buningrum kemudian mengambil sebatang lidi yang dibakar setengah, lalu mencelupkannya ke air bunga 7 rupa. Begitu air tersentuh tali pocong,
langsung muncul gelembung darah dari dalam mangkuk. Sudah 1 arwah yang dikorbankan, bisik Buningrum. Tinggal 6 malam lagi. Kalau dibiarkan, roh-roh itu akan menjadi sumber kekuatan dan seluruh desa bisa terkena musibah. Mbah Surya mengepalkan tangan. Kita harus hentikan ini. Tapi berhati-hatilah, kata Buningrum. Tali itu bukan milik manusia lagi. Malam keempat dan kelima, roh akan mulai memburu orang-orang terdekat si pelaku. Itu saat mereka mulai menuntut darah. Malam itu, Mbah Surya kembali ke makam dan menguburkan tali pocong itu dengan ritual pemulangan. Ia menanamnya di bawah nisan Cahwening, dengan doa-doa pemurnian dan taburan garam serta merica hitam. Tapi saat ia kembali ke gubuknya, ia mendapati pintu terbuka. Di lantai tanah, terdapat bekas tapak kaki basah. Tidak seperti kaki manusia biasa, jari-jarinya lebih panjang, tidak simetris, dan berjalan mundur. Mbah Surya meraba dadanya. Nafasnya pendek. Ia tahu, ini bukan kerja manusia. Ini sudah mulai memanggil yang tidak kasat mata. Sementara itu, di tempat lain, Tony meringkuk di kamar kecil rumah kontrakan milik temannya di kota. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Di hadapannya terdapat mangkuk besar berisi darah ayam dan segulung kain kafan yang sudah dikeringkan. Ia mengikuti perintah dari seseorang yang hanya disebut Ki Jati, guru pesugihannya. Jika kau ingin usaha berkembang, ambil 1 tali lagi malam ini, kata suara dari ponselnya. Dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang setelah mengambil. Tony menggigil. Usahanya memang naik drastis setelah 2 kali mengambil tali. Warung kecilnya sekarang laris, pembeli berdatangan tanpa henti. Tapi sejak pengambilan kedua, ia mulai dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di pemakaman, dikelilingi pocong yang menggeliat seperti cacing, menangis, memanggil namanya. Tony mencoba menepi semua itu. Ia butuh uang. Ia harus sukses. Ia sudah terlalu lama hidup miskin. Dan sekarang, dengan kekuatan tali pocong, segala keinginannya mulai terwujud. Tapi ia tidak tahu bahwa langkahnya telah menginjak batas antara dunia dan kematian. Di sisi lain, Mbah Surya kembali membuka kitab tua, mencari cara menghentikan rantai pesugihan ini. Ia menemukan halaman yang menjelaskan tentang tumbal pocong. Jika tali dicuri dan darah tertumpah, maka satu-satunya cara untuk menghentikan adalah mengembalikan semua tali yang diambil dan memutus perjanjian dengan darah sendiri. Berarti, harus ada yang mengganti ikatan itu dengan nyawa. Mbah Surya menatap langit malam yang kembali gelap. Ia tahu, sebelum semua terlambat, Tony harus ditemukan sebelum malam ketiga berakhir. Karena jika tidak, maka roh-roh itu akan lepas, dan siapapun yang ada di sekelilingnya akan menjadi korban. Malam ketiga sejak tali pocong pertama dicuri. Di pemakaman Astana Kembang, udara seperti mengandung bara. Angin tak bergerak, tapi dedaunan bergesekan sendiri. Burung hantu tidak bersuara malam itu. Hening. Terlalu hening. Di kota, Tony bergegas ke kontrakan temannya setelah berhasil mencuri tali pocong ketiga. Kali ini dari jenazah seorang nenek yang baru dikubur pagi tadi. Prosesnya jauh lebih menegangkan. Ia sempat terpeleset dan nyaris membuat liang lahat terbuka kembali. Tapi demi kekayaan, rasa takut sudah tertelan. Ia tak tahu bahwa roh yang baru saja diusiknya bukan roh biasa. Almarhumah dikenal semasa hidup sebagai dukun tua yang tidak pernah menikah, dan konon memiliki ilmu pelindung diri. Sementara itu, di pemakaman, Buningrum mendapati seekor ayam hitam mati tergantung di gerbang. Lehernya terpotong rapi, darahnya mengalir membentuk pola segitiga terbalik, pertanda kuno dalam dunia ilmu hitam. Sudah 3 tali, dan roh sudah mulai haus darah, gumam Buningrum.
Ia merapal doa pelindung, lalu bergegas ke rumah Mbah Surya. Di gubuk penjaga makam, Mbah Surya sedang menyiapkan segenggam bunga kantil dan serbuk batu tawas dalam satu kantong kain mori. "Saya tahu malam ini akan ada korban," katanya lirih begitu Buningrum tiba. "Dan saya khawatir, yang pertama bukan orang jauh." Buningrum mengangguk. "Roh ketiga itu perempuan. Tahu siapa yang mencuri. Dan dia bisa menjelma." Malam itu, Angga, adik Tony yang tinggal di desa, pulang larut dari ronda. Saat masuk rumahnya, ia mendapati ibunya duduk di ruang tamu. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi tubuhnya kaku seperti patung. "Bu," panggil Angga sambil menyalakan lampu. Saat lampu menyala, sosok itu menoleh. Itu bukan ibunya. Matanya hitam tanpa bola mata, kulitnya pucat kehijauan, dan dari sela-sela giginya menetes darah. Angga mundur ketakutan, tapi tubuhnya seolah membeku. Ia hanya bisa terdiam, napas tercekat. Sosok itu melayang mendekat, tangannya kurus dengan kuku panjang mencakar udara. "Aku ingin kembali, kembalikan tali itu," raungnya dengan suara dua nada. Satu tinggi seperti anak kecil, satu rendah seperti suara laki-laki tua. Angga berteriak sekuat tenaga. Tetangga-tetangga datang dan mendapati Angga kejang di tengah ruang tamu. Mulutnya berbusa, tubuhnya membiru. Mereka pikir dia keracunan. Tapi tak ada makanan. Tak ada luka. Hanya bau bunga kantil yang aneh memenuhi rumah. Keesokan paginya, Mbah Surya dan Buningrum datang ke rumah Angga. Setelah membaca energi di tempat itu, Buningrum berkata lirih, "Roh itu tak hanya ingin tali dikembalikan, tapi dia ingin menyentuh darah keluarga pelaku." Dia mulai menagih. Di kota, Tony panik begitu mendengar kabar kematian adiknya. Ia langsung pulang, tapi tak berani datang ke pemakaman. Di kamarnya, ia membakar dupa dan membaca mantera dari lembaran hitam yang diberikan oleh gurunya, Ki Jati. Ki Jati bukan orang sembarangan. Ia dulunya seorang pawang ular yang menghilang bertahun-tahun di Gunung Merapi. Kabar yang beredar, ia bersahabat dengan makhluk halus dan bisa berbicara dalam bahasa roh. Lewat telepon, Tony menghubunginya. "Guru, adik saya mati, saya takut." Suara Ki Jati berat dan tenang. "Kau seharusnya siap. Itu bagian dari perjanjian. Kau dapat untung, mereka dapat tumbal. Jangan berhenti sekarang. Ambil sampai 7. Setelah itu kau bebas." Tony gemetar. "Tapi kalau saya dihantui?" "Jangan takut. Itu ujian. Kau hanya perlu menutup mata dan tidak melihat wajah mereka. Biarkan mereka menangis, tapi jangan menoleh." Tony mulai sadar, ini bukan permainan. Tapi ia juga tak bisa kembali. Ia sudah menerima kekayaan. Usaha warungnya kini jadi tempat nongkrong viral. Video masak-masaknya masuk media sosial, pembeli makin ramai. Namun, kematian Angga menimbulkan lubang di hati. Tony mulai bermimpi buruk setiap malam, mendengar suara adiknya memanggilnya dari dalam tanah. Di pemakaman, Mbah Surya duduk bersila di depan nisan Mbah Lastri, perempuan tua yang tali pocongnya diambil Tony malam sebelumnya. Ia menabur bunga 7 rupa dan menancapkan lidi siwur sambil membaca doa pengembalian jiwa. Tapi tanah nisan itu bergetar pelan. Tiba-tiba muncul belatung-belatung putih dari sela-sela batu nisan. Mereka menyusun huruf-huruf. "Balikan." Atau "Kau yang ditanam." "Setan alas," geram Mbah Surya. Ia berdiri.
Kalau Tony tidak bisa berhenti, aku yang akan menyelesaikannya. Malam itu, ia dan Buningrum merancang sebuah ritual pemutusan. Tapi untuk melakukannya, mereka harus memiliki semua tali yang telah diambil, termasuk yang masih dipegang Tony. Mbah Surya pun berangkat ke kota, mencari Tony. Sebab jika korban terus berjatuhan, roh-roh itu tak akan hanya memburu keluarga, tapi juga siapapun yang berkaitan dengan pemakaman. Dan malam keempat akan segera tiba. Tony duduk di dalam mobil, memandangi kaca spion dengan gugup. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya memperjelas malam-malam yang tak lagi tenang. Suara tangisan samar selalu datang dari arah kamar mandi rumah kontrakannya, meski tidak ada siapapun di sana. Sejak kematian Angga, rumah itu seperti menjadi persinggahan arwah. Di dashboard mobilnya, 3 buah tali pocong dililit rapi dalam plastik hitam. Ia ingin membuangnya. Tapi setiap kali mencoba, tangannya terasa lumpuh, jantungnya berdegup tak karuan, seolah tubuhnya sendiri menolak. Ketika ia nekat menaruh tali pocong ke tong sampah semalam, suara seperti bisikan menyusul dari balik pintu. Buang aku, maka nyawamu yang hilang. Ketakutan. Tapi juga serakah. Tony tidak bisa memutuskan jalan keluar. Di sisi lain, Mbah Surya dan Buningrum tiba di kota sore itu, menuju kontrakan Tony. Mereka mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Tapi Mbah Surya tahu Tony ada di dalam, napasnya terdengar dari balik pintu. Dengan mantra pelindung, Mbah Surya mengetuk 3 kali sambil menyebut nama lengkap Tony. Akhirnya pintu terbuka. Tony berdiri dalam keadaan lusuh, tubuhnya gemetar, mulutnya seperti ingin berkata tapi lidah kaku. Mbah Surya segera masuk, membawa tas rajut berisi segenggam tanah pemakaman, minyak zafaron, dan bunga 7 rupa. Sudah cukup main-mainmu, Le, kata Mbah Surya. Tony jatuh berlutut. Saya nggak kuat, Mbah. Saya cuma pengen keluar dari kemiskinan. Dengan membangunkan kemarahan arwah, hardik Buningrum. Tali pocong itu bukan benda mati. Itu pengikat antara dunia kita dan mereka. Kalau kau cabut, mereka jadi tak pulang ke asalnya. Tony menangis. Saya mau kembalikan, saya mau semua ini berakhir. Malam itu, di halaman belakang kontrakan Tony, ritual pemutusan tali kematian dilakukan. Ritual ini langka dan berbahaya. Karena jika salah langkah, arwah yang marah bisa masuk ke tubuh manusia dan merasuki siapa saja di sekitarnya. Buningrum menggambar lingkaran pelindung dengan batu kapur dan darah ayam jantan. Di tengahnya, 3 tali pocong ditaruh di atas kain kafan yang belum dipakai, pertanda pengembalian. Mbah Surya mulai membaca mantra. Udara sekitar berubah drastis. Angin berembus kencang meski tidak ada badai. Lampu-lampu rumah tetangga padam satu persatu. Langit di atas lingkaran pelindung seperti ditelan kegelapan yang bukan berasal dari awan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar, disusul oleh raungan perempuan. Lalu satu persatu, 3 sosok arwah muncul di tepi lingkaran. Satu laki-laki tua, kepalanya pecah seperti bekas kecelakaan. 2 perempuan muda, wajahnya penuh luka-luka bakar. 3 nenek dengan tubuh separuh membusuk, rambutnya menjuntai panjang hingga ke tanah. Ketiganya berjalan memutari lingkaran pelindung, tapi tak bisa masuk. Aku tidak mau dikembalikan, raung si nenek. Aku sudah merasakan darah. Aku mau lebih, teriak si pria tua. Buningrum dan Mbah Surya melanjutkan mantra, meski suara arwah mulai menjerit lebih kencang. Tony menutup telinganya, tubuhnya gemetar di luar lingkaran. Tapi tiba-tiba, lampu lingkaran pelindung meredup. Salah satu garis kapur terhapus karena air hujan deras yang tiba-tiba turun. Embok, lingkarannya bocor, teriak Buningrum. Sosok nenek itu masuk ke dalam lingkaran,
langsung menerkam Tony yang berdiri paling dekat. Ia melompat, tangan kurusnya mencengkeram wajah Tony. "Kau yang mengganggu tidurku!" Tony berteriak. Tapi sebelum roh itu benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya, Mbah Surya mengangkat bambu kuning dan menyabetkannya ke arah roh nenek. Sabetan itu tidak menyentuh fisik, tapi membelah energi. Sosok roh terlempar ke belakang, jatuh berguling. Tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin dibakar. Lalu Mbah Surya mengucap mantra terakhir. "Wangsulno sang nyawa, bali marang dalane, ora nyilih raga, ora enjuk sukma." 3 sosok arwah berteriak keras, lalu tubuh mereka mencair menjadi kabut hitam yang disedot kembali ke dalam 3 tali pocong. Tony pingsan. Buningrum menangis pelan. Ritual berhasil. Tapi belum selesai. Esoknya, Mbah Surya membawa tali-tali itu kembali ke pemakaman. Bersama Buningrum, mereka menggali ulang 3 liang lahat, satu persatu, lalu menguburkan tali pocong kembali di atas jasad yang bersangkutan, mengikatkannya secara spiritual agar arwah tidak gentayangan lagi. Kalau tidak dikembalikan ke tempatnya, mereka bisa tetap berkeliaran, ujar Mbah Surya. Dan lain kali, tidak akan sebaik ini akhirnya. Tony memutuskan menjual semua usahanya. Ia pindah ke desa, bekerja sebagai relawan pemakaman. Trauma telah membawanya ke titik sadar bahwa harta dari jalan gelap selalu minta bayarannya. Namun Mbah Surya tahu, masih ada 4 tali pocong yang belum ditemukan. Karena Tony bukan satu-satunya yang melakukan pesugihan dengan cara itu. Dan mereka akan kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak Tony kembali ke jalan yang lurus. Ia kini menjadi penjaga makam penuh waktu di desa kecil tempat Mbah Surya tinggal. Ketentraman kembali, meski kesunyian malam kadang masih menyisakan jejak kehadiran yang tak kasat mata. Namun, malam itu, seorang anak kecil datang ke pemakaman dengan langkah terseret. Tubuhnya kotor, matanya kosong. Tony yang berjaga terkejut. "Adek dari mana?" tanyanya lembut. Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah luar pagar makam. Tony mengikuti arah telunjuknya, dan melihat 4 sosok berjubah hitam berdiri membelakangi cahaya bulan. Wajah mereka tertutup, namun Tony mengenali aura itu. Pemuja tali pocong. Yang belum tertangkap. Keesokan harinya, Tony menceritakan semuanya kepada Mbah Surya dan Buningrum. Ketiganya tahu, pertarungan terakhir belum selesai. 4 tali terakhir itu lebih berbahaya, kata Buningrum. Mereka tidak hanya mengambil tali dari orang mati, tapi menyembelih sendiri jasadnya sebelum dikubur. Makanya arwahnya lebih buas, lebih kuat, timpal Tony. Aku ingat wajah-wajah mereka. Mereka teman Angga. 4 orang yang ikut ritual malam itu, tapi melarikan diri saat Angga mati. Ritual pelacakan. Dengan bantuan kembang kantil hitam dan batu akik peninggalan leluhur, Mbah Surya melacak keberadaan ke-4 tali pocong terakhir. Mereka berada di sebuah villa kosong di lereng Gunung Wilis, tempat berkumpulnya para pemuja pesugihan. Malam itu juga, ketiganya berangkat. Villa itu sudah lama tidak berpenghuni secara resmi. Tapi aura gelap yang menyelimutinya menjelaskan segalanya. Di ruang tengah, ditemukan 4 bantal, masing-masing dengan fotokopi KTP orang yang sudah mati, dan seikat tali pocong yang dipelintir bersama rambut mayat. Ini bukan lagi pesugihan biasa, gumam Buningrum. Ini sudah ke tahap komuni dengan arwah. Mereka mengawinkan tali dan darah. Di ruang bawah tanah, suara rintihan terdengar. Tony memberanikan diri turun lebih dulu. Ia menemukan seorang perempuan remaja yang diikat, tubuhnya penuh luka. Mereka mau jadikan saya tumbal untuk penguatan tali, tolong, bisiknya. Tony membebaskannya. Tapi saat mereka hendak naik kembali, satu sosok berpakaian hitam muncul dari balik dinding, membawa keris berkarat. Berani kalian masuk ke sini? Raungnya.
Kalian mau merusak sumber kami? Pertarungan pun terjadi. Tony sempat terluka di bahu, tapi berhasil menahan pria itu cukup lama hingga Mbah Surya turun membawa air doa dan potongan surban tua. Surban itu dilempar ke wajah sang pemuja, membuatnya terbakar seperti disiram asam. Teriakannya menggema hingga ke puncak gunung. Namun itu baru 1 dari 4. Pemusnahan akhir. Mereka mengumpulkan keempat tali pocong dan membawa kembali ke pemakaman utama di desa. Mbah Surya menyiapkan peti api, tempat pembakaran benda-benda spiritual terlarang. Tapi pembakaran tali pocong tidak semudah membakar kain biasa. Arwah dari masing-masing tali kembali menampakkan diri, berusaha melindungi tali mereka. Kali ini, mereka berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia, serangkaian suara yang membuat kepala Tony hampir pecah. Namun, Mbah Surya sudah siap. Ia menanamkan batang kayu bidara ke tengah api, menyiramkan minyak kafur dari Mekah, dan membaca. Sing-sing pancer, mundur sukmamu, angsal papan, bali marang Sang Maha Kuasa. Api membesar. Tali-tali itu meronta seperti makhluk hidup, mengeluarkan asap hitam pekat yang membuat pohon-pohon di sekitarnya layu dalam sekejap. Satu persatu, arwah itu menjerit, lalu meledak menjadi partikel cahaya dan asap. Hingga akhirnya senyap. Epilog, penjaga cahaya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, makam-makam yang sebelumnya resah mulai terasa damai. Tidak ada lagi suara tangis atau langkah kaki tanpa wujud. Tak ada lagi bau kemenyan terbakar pada malam hari. Tony kini benar-benar menjadi penjaga makam. Tapi bukan sembarang penjaga. Ia menjadi penjaga tali-tali takdir. Jika ada yang mencoba mengganggu tidur arwah, mencuri bagian tubuh atau tali pocong untuk pesugihan, Tony akan tahu. Karena kini, ia tidak lagi bekerja sendiri. Roh-roh yang pernah ia bebaskan kini menjaganya. Tamat.